Halo Sobat Bekisah Komsos Papin Channel. Salam jumpa kembali. Kali ini jumpa bersama saya Novita Yuliasari selaku host. Sobat, bekisah dalam bahasa daerah Bangka berarti bercerita. Kali ini kita mendapatkan kesempatan bekisah dengan dua orang kepala sekolah hebat yang saat ini mengomandoi salah satu sekolah Yayasan Tunas Karya di kota Pangkal Pinang. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang bingung-bingungnya nih cari sekolah, anaknya sudah mau masuk TK, atau anak saya udah lulus SD nih, mau masuk SMP. Langsung saja yuk kita berkenalan dengan para narasumber kita. Yang pertama ada Kepala Sekolah dari TK Santo Paulus Pangkal Pinang, Ibu Veronica Kristianingsih, SPD AUD. Lalu yang kedua ada Ibu Jujuy Hartati Sagala, SPD, Kepala Sekolah SMP Santo Paulus Pangkal Pinang. Halo, salam jumpa Ibu Juju. Halo, salam jumpa Kakak Nove. Iya, senang sekali ya kita bertemu pada Iya. kesempatan yang sangat istimewa ini. Yap. Tentunya pemirsa, narasumber kita ini sudah dengan segudang pengalaman di dalam dunia pendidikan. Langsung saja yuk kita kepoin ada apa aja sih di dalam TK Santo Paulus dan SMP Santo Paulus Pangkal Pinang ini. Baik, kita mulai dari TK Santo Paulus bersama Ibu Viro. Boleh dong Bu sharing bersama kita, boleh Ibu cerita-cerita tentang lingkungan sekolah yang ada di TK Santo Paulus saat ini. Oke, terima kasih Kakak Novi. Sekolah kami berada di Jalan Lembawai, Gang Blanak, Kecamatan Gabek. Kami mempunyai 3 ruang kelas, ruang seni, perpustakaan, dan juga memiliki halaman yang luas. Di depan halaman sekolah kami terdapat beberapa pohon yang ditanam agar lingkungan belajarnya tidak panas ketika anak-anak sedang bermain di halaman. Kami juga memiliki alat musik yang bisa dimainkan oleh anak-anak, yaitu angklung. Dan juga kebanyakan murid-murid yang sekolah di TK Santo Paulus adalah murid-murid yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah kami. Seperti itu, Kakak. Oke, jadi di TK Santo Paulus sendiri masih mempertahankan keasrian dengan banyaknya pohon-pohon ya Ibu ya? Iya, betul sekali. Oke, ini ngomong-ngomong TK Santo Paulus dan SMP Santo Paulus ini berada dalam satu komplek yang sama ya? Iya, Iya. benar Kakak Oke, Novi. boleh dong Ibu Jujuy sharingkan juga cerita-cerita tentang kondisi dan keadaan yang ada di di SMP Santo Paulus saat ini. Baik, terima kasih Kakak Novi. Ya, SMP Santo Paulus berada dalam satu wilayah dengan TK Santo Paulus. Kita memiliki gerbang utama, jadi waktu Bapak Ibu dan adik-adik masuk ke gerbang SMP Santo Paulus akan berjumpa di sisi kanannya dengan GOR SMP atau komunitas Santo Paulus. Lalu di sebelah kiri akan berjumpa dengan lingkungan SMP Paulus. Di sana sudah tertata tanaman yang rindang karena kita mengusung Go Green, Kakak Novi. Wow, Jadi luar di biasa setiap ya. kelas kita itu kita sediakan taman untuk anak-anak mengeksplor Ya. harapan dan keinginannya ya, karena anak-anak itu kan senang mencoba-coba ya. Karena juga di dalam beberapa program kita ada mengajak anak-anak untuk penghijauan. Jadi tanaman-tanaman yang ada di depan taman mereka akan menanamnya sendiri, mereka akan merawatnya sendiri, maka lengkap di lingkungan SMP Paulus itu hijaunya indah sekali. Jadi kalau kita lagi masuk ke sana, kesejukannya muncul, asri, nyaman, dan sangat kondusif untuk anak-anak belajar dan berproses di sana. Begitu Iya. Kakak Novi. Jadi menyejukkan mata dan juga menyejukkan hati tentunya ya. Pastinya. Luar biasa sekali ya. Tadi Ibu singgung sedikit bahwa di komunitas Santo Paulus ini sudah memiliki fasilitas GOR juga ya. Iya, betul. Itu biasanya dipakai untuk apa aja Bu kegiatannya Bu? Banyak. Jadi fasilitas yang kita miliki selain GOR basket, Iya. jadi anak-anak di sana ada ekskul basket tentunya ya. Tempo hari kita baru melakukan lomba antar sekolah tingkat SD di ulang tahun sekolah kita kemarin. Persis kita adakan di GOR itu. Jadi kita mengundang sekolah-sekolah swasta SD yang bernaung
di bawah Yayasan Tunas Karya, khususnya di Kota Pangkal Pinang, dan beberapa SD negeri yang berada di dekat lingkungan SMP Paulus. Lalu masuk kembali ke sebelah kanan, ada lapangan voli. Kita juga menyiapkan tempat anak-anak bermain futsal. Lalu ada ruang musik. Lalu ada aula di sana. Lalu ada tempat kita anak-anak bermain komputer ya. Jadi kadang-kadang mau melihat kenyamanan anak-anak itu kadang muncul, ya kita tidak bisa menutup mata bahwa kecanggihan zaman yang muncul ini kita harus ikut. Anak-anak itu senang sekali dengan teknologi, apalagi yang AI sekarang ya. Iya. Luar biasa. Dan anak-anak kita berikan wadah untuk mengeksplor dirinya dalam teknologi dengan di ruang komputer. Jadi kita memiliki 3 titik wifi yang cukup untuk anak-anak bersama-sama menggunakannya tanpa buffering ya. Jadi itu ada di sekolah kita. Luar biasa sekali ya. Dilengkapi sekali fasilitasnya Ibu ya. Iya, untuk menunjang anak-anak tersebut. Betul, ya. terima kasih. Oke. Ini saya penasaran dari SMP ke TK Santo Paulus. Ini kan berarti yang Ibu didik ini adalah anak-anak usia dini ya. Iya, yang betul notabene sekali. usianya 4 tahun, 5 tahun seperti itu. Nah, bagaimana tips Ibu sendiri dalam membangun suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak usia dini tersebut, Ibu? Oke, yang kami lakukan adalah yang pertama itu bermain sambil belajar. Jadi anak-anak di sekolah itu tidak hanya bermain terus, tetapi di dalam bermain itu ada belajarnya. Misalnya kita menyediakan puzzle itu untuk mengasah otak anak, lalu bisa juga untuk bermain peran, itu tujuannya untuk mengembangkan bahasa dan sosial. Lalu juga kita bisa menciptakan lingkungan yang ramah anak. Maksudnya di sini adalah barang-barang atau yang biasanya dipegang oleh anak itu aman. Misalnya warna yang mereka mainkan itu adalah warna yang terbuat dari warna makanan, bukan dari warna tekstil. Lalu bentuk-bentuknya juga enak dipegang oleh anak, nyaman, dan juga tidak ada benda tajam di sekitar anak, seperti itu. Lalu juga kita bisa melibatkan anak secara aktif. Jadi kita memberikan kebebasan anak untuk berekspresi dan memilih mainan yang mereka sukai, seperti itu. Oke, seperti itu Bu ya. Jadi memang benar-benar harus menciptakan sekolah ini sebagai rumah kedua ya bagi anak-anak usia dini Bu betul ya. sekali. Nah, kalau SMP sendiri Ibu Jujuy bagaimana? Sedangkan kita tahu SMP ini kan merupakan usia transisi ya menuju remaja. Betul, Kakak. Dia SD sekolah dasar dia udah lewat, tapi SMA sekolah Belum menengah sampai. atas dia belum sampai. Betul. Nah, untuk SMP Santo Paulus sendiri bagaimana tipsnya dalam melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dan memastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan yang berkembang secara optimal? Boleh diceritakan Ibu? Baik, terima kasih Kakak Novi. Ya, tepat sekali yang Kakak katakan tadi. Dari fase anak-anak belajar TK, SD, SMP, dan SMA, fase SMP inilah yang paling rawan ya. Kalau menurut saya itu yang paling rawan. Di usia ini anak-anak kita itu tumbuh dengan ingin tahunya tinggi. Jadi kalau kita sebagai orang yang dipilih oleh orang tua untuk mempercayakan anak-anaknya di sekolah kita, jika kita tidak mampu mengimbangi proses perkembangan mereka, tentu akan kurang pas ya. Jadi salah satunya karena kebetulan program yang kita lakukan itu, kurikulum yang kita miliki di SMP Paulus itu kurikulum merdeka, Kakak Novi. Jadi di setiap mapel kami saling berhubungan. Jadi mengajak anak-anak untuk mengikuti proses pembelajaran itu dengan nyaman. Salah satunya yaitu hampir di setiap kelas kita adakan TV pintar. Lalu ada infokus. Lalu di tiap kelas juga ada papan yang ada di belakang kelasnya, tempat mereka untuk menuliskan dan menempelkan apapun yang ingin mereka berikan atau mereka tuangkan. Lalu di situ papannya cukup luas, lebih luas daripada papan tulis yang di depan bahkan. Lalu habis dari sana akan dipilih kembali, diletakkan di bagian depan. Jadi di depan kelas juga kita ada
tempatkan papan kecil untuk mereka menuliskan segala apa yang mereka harapkan. Lalu di muka depan tadi gerbang kedua SMP Paulus itu ada papan kembali mading ya. Mading umum itu dari kelas 7A sampai ke kelas 9 mereka akan memilih, setiap perangkat kelasnya akan memilih tulisan-tulisan yang oke tanda kutip memang murni karya mereka, gambar apapun itu lalu kita tempelkan di mading tersebut. Nah, disitulah kami berharap anak-anak kami mampu mengeksplor dirinya dengan lebih baik, berani dan tanggung jawab, terutama atas apa yang mereka lakukan. Begitu Kakak. Jadi memang diberikan wadah Ibu ya Iya, untuk wadah menuangkan seluas-luasnya. ekspresinya ya. Betul Iya. sekali. Karena memang usia SMP ini dia masa-masa ingin tahunya lagi Tinggi luas-luasnya banget, ya. iya. Mungkin juga fase jatuh cinta pertama ada di Iya, SMP ini ya. betul. Karena coba-cobanya rata-rata di usia SMP. Benar sekali Kakak Iya, Novi. oke. Mantap sekali ya Ibu Jojo ya. Jadi wadah memang sangat-sangat diberikan untuk anak-anak di SMP Santo Paulus berkembang ya. Iya. Oke. Baik, dalam dunia pendidikan tentunya kita tidak lepas dari dengan relasi bersama orang tua didik ya. Iya. Nah, kalau di TK Santo Paulus sendiri Bu Viro, Iya. bagaimana TK Santo Paulus itu menjalin relasi dengan orang tua siswa Ibu? Oke, yang kami lakukan biasanya yaitu kami komunikasikan secara terbuka kepada orang tua. Jadi biasanya guru-guru selalu menyampaikan apa yang didapat oleh anak hari ini, misalnya hasil belajarnya seperti apa. Lalu kalau misalnya ada kejadian di sekolah, kita laporkan setiap hari kepada orang tua supaya orang tua juga bisa melihat apa yang dilakukan anak di sekolah. Lalu habis itu kita libatkan orang tua di kegiatan sekolah. Di TK itu banyak sekali kegiatan yang biasa kami lakukan. Misalnya ada ulang tahun sekolah, Natal bersama, Paskah bersama, lomba menyanyi, dan juga biasanya ada acara outdoor gitu. Jadi kami biasanya melibatkan orang tua untuk bekerja sama dengan pihak sekolah. Lalu kami juga sering mengadakan pertemuan rutin dengan komite. Tujuannya supaya ketua komite ini bisa mengajak orang tua yang lain bisa bergabung dan kerjasama dengan pihak sekolah. Jadi selain di dalam lingkungan sekolah, TK Paulus juga ada kegiatan di luar sekolah ya Ibu ya? Iya, betul Kakak. Seperti kunjungan ke Damkar ya Iya, seperti itu ya, ke Polairut. Nah itu sendiri mengundang reaksi negatif ada nggak ya dari orang tua? Misalkan, oh nanti anak saya capek, oh nanti anak saya kepanasan. Nah itu bagaimana Ibu memberikan pemahaman kepada orang tua siswa Ibu? Iya, biasanya di dalam kegiatan itu ada orang tua yang takut nanti anaknya kenapa-kenapa, seperti itu. Jadi sebelum kegiatan itu kita sudah memberikan pemahaman yang baik kepada orang tua bahwa nanti di sana anaknya akan aman, dijaga. Lalu bukan hanya kami yang menjaga, tapi dari pihak outdoor sendiri, tujuan tempat lokasi itu sendiri juga bisa membantu kami untuk mengamankan anak tersebut, seperti itu. Luar biasa sekali ya. Jadi sangat banyak sekali kegiatan yang ada di TK Santo Paulus ini Iya, Ibu ya. betul. Oke, kalau untuk kakak tingkatnya nih di SMP Santo Paulus, Ibu Jujuy, tentu saja selama ini udah banyak sekali program-program inovatif yang sudah Ibu implementasikan di sekolah ini dalam kegiatan belajar mengajar. Mungkin boleh dong dibagikan kepada pemirsa kira-kira apa aja sih program inovatif yang ada di SMP Santo Paulus ini? Ya, terima kasih Kakak Novi. Program yang kita miliki itu banyak sekali. Jadi awal tahun ajaran, maka kami akan melakukan parenting. Itu mengundang orang tua untuk memberitahu apa-apa program yang ada di sekolah. Harapannya supaya orang tua memahami dan bisa diajak bekerja sama. Dan sampai saat ini orang tua sangat menyambut baik program-program yang kami lakukan. Jadi selain ulang tahun sekolah seperti yang ceritakan di awal tadi, itu kami lakukan juga ada Natal bersama, Paskah bersama, ada camping, ada apa lagi ya, latihan dasar kepemimpinan, lalu kita adakan misa karena sekolah kita kebetulan sekolah misi. Jadi kita memberikan ruang yang memang lebih untuk kita
mengajarkan hal-hal ya memang berdasarkan kekatolikan, namun dasar awalnya adalah cinta kasih, seperti itu. Dalam program-program itulah kita memberikan wadah yang banyak sekali. Contoh, tahun lalu kita mengadakan lomba antar kelas dalam Paskah ya. Nah, setelah kita mengadakan itu, kita diundang ikut Paskah bersama. Waktu itu tingkat pelajar, saya lupa di gereja GPIB ya, apa yang di dekat Pasir Putih. Lalu anak kita diminta tampil di sana. Mereka panitianya menyambut baik sekali dengan tampilan anak-anak kita. Anak-anak yang tampil di sana, Kakak Novi, bukan yang beragama Kristen, malahan karena waktu itu yang menang, maaf, karena budaya, agama dan adatnya di sana itu bercampur baur. Kebinekaan itu muncul sekali di SMP Paulus. Luar biasa ya. Iya, jadi anak-anak yang tampil di depan itu, maaf, malah anak-anak kami yang beragama Muslim. Wow. Orang tuanya sangat menyambut luar biasa. Jadi dia senang. Jadi dia tampil di sana memeriahkan Paskah sekolah waktu itu, pelajar kota Pangkal Pinang waktu itu, Kakak Novi. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu sangat jelas ya ada di wajah SMP 1 Paulus Ibu ya. Itu Luar muncul biasa di siswa sekali dan ya. di tenaga kependidikan kita juga. Oke, di guru karyawannya juga seperti itu ya. Iya, betul sekali Kakak Lintas Novi. budaya dan lintas agama ya Betul, Ibu ya. iya. Luar biasa Ibu ya. Oke, luar biasa sekali pemirsa, hal-hal baik ya yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah dari TK 1 Paulus dan SMP 1 Paulus. Saat ini marilah kita saksikan video cuplikan kegiatan yang sudah berjalan di TK dan SMP 1 Paulus Pangkal Pinang. Selamat menyaksikan. Terus melangkah maju, gerakan ayo bersemangat semua, ayo 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Rainbow, semangat, semangat. Ayo, Rainbow, iya, iya. Semangat, 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 semangat. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Bisa. Iya, ayo, semangat, semangat, semangat. Semangat. Juara 1 terutama.
Cari mama papaku. Cari mama. Di bawah. Yang tidak ada mama. Besok ya. Kasih mama, kasih papa. Oke. Wow. Potongnya. Titik hanya itu, titik itu tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo, oh oh oh. Bang, sabar bang, belum naik bang. Dia ketinggalan. Kamu jangan. PBDB SMP Santo Paulus telah dibuka dari mulai gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Gelombang 1 telah dibuka loh. Dari mulai Oktober 2024 sampai Januari 2025. Dan kalau kalian mau mendaftar, hubungi di sini. Oke, ayo daftar dan bergabung bersama kami. Luar biasa ya pemirsa, ini baru cuplikannya saja loh. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang mengasah minat dan bakat anak-anak didik di TK dan SMP Santo Paulus Pangkal Pinang. Pilihan yang tepat untuk menitipkan para buah hati menimba ilmu di TK dan SMP Santo Paulus Pangkal Pinang. Baik pemirsa, kita akan lanjut lagi bincang-bincang hangat kita bersama dua orang Kartini hebat yang sudah hadir bersama kita. Tapi sebelum itu kita selingi dengan pantun dulu. Boleh dipantu cakepnya ya ibu-ibu ya. Oke Betul. kakak. Pergi ke kafe minum jus. Cakep. Mampir sebentar nonton sirkus. Cakep. Ayo sekolah di TK dan SMP Paulus, cetak generasi cerdas dan berhati tulus. Oke. Mantap. Boleh kita lanjutkan lagi Boleh kakak. cerita-ceritanya? Oke. Oke, sekarang kita berbicara tentang pendidikan karakter nih ibu-ibu. Nah, khusus di TK Santo Paulus untuk anak-anak usia dini. Bagaimana TK Santo Paulus mengembangkan karakter yang unggul bagi anak-anak secara iman maupun sikap sehari-hari, Ibu? Iya. Kami juga menanamkan pendidikan karakter yaitu pendidikan iman sejak dini. Jadi kami mengenalkan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah belajar dan juga waktu makan bersama anak-anak. Lalu kami juga menerapkan kedisiplinan. Jadi anak-anak yang datang tidak boleh terlambat. Lalu habis itu mereka datang meletakkan sepatunya di tempatnya dan juga mereka tahu tahap-tahapnya apa, kegiatan dari awal datang sampai mereka masuk ke kelas seperti itu. Lalu kami juga menerapkan tanggung jawab. Jadi anak-anak yang sudah bermain, mengambil mainannya, dan kembali meletakkan mainan tersebut ke tempatnya. Lalu juga mengambil buku, alat-alat tulis, dan mengembalikan ke tempatnya. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi sejak dini itu sudah dilatih Ibu ya. Iya, Bagaimana betul. cara untuk bertanggung jawab membereskan mainan, Iya. berdoa sebelum makan. Jadi luar biasa sekali ya. Memang sudah sejak kecil, sejak TK itu sudah dilatih secara sikap untuk bertanggung jawab atas diri sendiri maupun iman terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Betul sekali. Nah, bagaimana kalau SMP Santo Paulus kita berbicara tentang visi, misi, dan tujuan sekolah? SMP Santo Paulus itu mendefinisikannya pada kehidupan sehari-hari siswa itu seperti apa, Ibu Jojoy? Ya, kami mendefinisikannya itu dalam keseharian kami, selain dari proses pembelajaran,
kami membiasakan jadi di setiap hari jadwal piket teman-teman itu ada di depan gerbang. Maka pukul 6.30 Bapak Ibu yang jadwalnya piket akan berdiri di depan dan menyapa anak-anak yang hadir. Lalu habis dari sana, karena masuk ke sana itu langsung dapat koridornya, karena saya katakan di awal tadi kakak ada taman, maka anak-anak juga akan menyiram tanamannya. Sebelum kita masuk ke kelas, proses pembelajaran dimulai, sebagai karakter yang kami bentuk adalah kecintaannya terhadap tanah air. Pagi-pagi selain upacara, kalau upacara tidak, kami menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kami juga mendengarkan renungan. Dan itu semua dilakukan oleh anak-anak kita di sekolah. Jadi mereka melakukannya secara mandiri, bergantian, dibuatkan jadwal siapa-siapa yang membawakan renungan pada saat hari itu. Begitu kakak. Jadi mengundang kesadaran siswa sendiri juga Ibu ya? Iya, betul Oke, sekali. luar biasa sekali. Baik, satu pertanyaan terakhir untuk Ibu Jujuy. Tolong dong spill ke kita alasan harus bergabung ke SMP Santo Paulus itu kira-kira seperti apa yang mau disampaikan ke pemirsa Ibu? Iya, Bapak Ibu yang masih kebingungan mencari tempat anak-anak kita berproses dan tumbuh, mari kami dengan tangan terbuka menyambut anak-anak Bapak Ibu yang dipercayakan kepada kami bergabung di SMP Santo Paulus. Selain fasilitasnya yang luar biasa, tenaga pengajar dan lingkungan di SMP Paulus sangat kondusif, nyaman dan aman untuk anak-anak Bapak Ibu tumbuh bersama kami. Selain itu, kakak, saya boleh membacakan pantun? Oke, silakan Ibu. Bantu dengan cakapnya ya. Boleh dong. Pakai seragam dengan dasi. Cakep. Tidak lupa kemeja ada kebayanya. Cakep. Anak ibu bapak mau berprestasi, SMP Santo Paulus pilihannya. Luar biasa sekali. Satu lagi boleh? Oke, boleh. Nauli pergi berlibur ke Tobuali. Cakep. Bertemu saudara namanya Erik. Cakep. Marilah bergabung bersama kami demi pendidikan yang lebih baik. Luar biasa sekali. Mantap ya. Ibu Viro ada pantunnya nggak? Ada dong. Ada ya, tapi sebelum itu tolong ceritakan ke kita dulu keunggulan TK Santo Paulus sendiri, kira-kira kenapa mama dan papa yang ada di rumah nih yang lagi nonton harus bergabung, harus menyekolahkan anaknya di TK Santo Paulus. Silakan. Oke, terima kasih kakak. Kami memiliki guru-guru yang berpengalaman di bidang PAUD. Kami sudah terbiasa menangani anak-anak seperti biasanya. Lalu kami juga ada beberapa eskul yang kami berikan ke anak-anak. Misalnya dance, tarian, storytelling, menyanyi, bermain angklung. Lalu kami juga mendapatkan juara 1 lomba paduan suara anak-anak tingkat kota Pangkal Pinang. Dan kami juga menjuarai beberapa lomba yang sudah dilakukan dan dilaksanakan dari Dinas Pendidikan. Lalu kami juga tahun 2023 kami mendapatkan akreditasi A. Lalu kami juga bekerja sama dengan pihak puskesmas yang setiap bulan datang ke sekolah untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Seperti itu. Lalu untuk orang tua, selain pengetahuan yang diberikan dari sekolah, kami juga akan memberikan atau mengembangkan bakat anak-anak dengan kemandirian dan percaya diri. Begitu. Boleh dong ditutup dengan pantunnya, Bu. Oke. Jalan-jalan ke kota Kudus. Cakep. Lihat burung terbang ke sana kemari. Cakep. Ayo sekolah di TK Santo Paulus. Kami kembangkan bakat dan percaya diri. Luar biasa sekali. Terima kasih. Baik, inilah pemirsa cerita-cerita yang semakin menegaskan kelebihan TK dan SMP Santo Paulus Pangkal Pinang. Sekolah Katolik milik Keuskupan Pangkal Pinang yang dikelola oleh Yayasan Tunas Karya. Pastinya Bapak Ibu tidak akan rugi menyekolahkan putra dan putri Bapak Ibu di sini.
sebuah solusi yang sangat membantu tentunya ya. Akhir cerita, selesai sudah podcast kita Bekisah hari ini. Terima kasih Ibu Viro, terima kasih Ibu Jojoy, dua narasumber yang cantik yang sudah luar biasa membagikan pengalaman dalam memimpin TK dan SMP Santo Paulus. Kita jumpa lain waktu. Saya Novi, mohon pamit undur diri. Tapi izinkan saya untuk berikan pantun penutup ya. Oke, cakep. Bawang putih, bawang merah. Cakep. Pergi ngelempah di kebun ato. Cakep. Lah sudah hari ini kita Bekisah. Jumpa lagi di podcast yang lain. Oh, bye. Bye.